Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indeks harga saham gabungan pemirsa kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakie selaku Head Online Trading dan Teknikal dari BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yakie. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Mas Dev, baik. Terima kasih Pak Yakie sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tekanan hari ini masih terus berlanjut untuk indeks harga saham gabungan Pak Yakie. Pembedanya adalah di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di bawah level 7 ribuan. Analisis Anda? Ya, ini lebih karena kalau dari sekilas memang lebih karena pergerakan brand ya. Pagi brand langsung dibuka ARB waktu di full collection di sesi pertama perdagangan di jam sekitar jam 10-an. IHSG langsung merah karena memang kalau dari beberapa saham Big Bang juga udah mulai hijau ya. Kalaupun turun juga nggak terlalu dalam dan flat, dan tadi pagi juga aman sempat di zona merah turun 4% 5%. Jadi ini menekan IHSG hari ini sih. Lebih karena memang dari dua saham terutama di brand dan aman yang koreksi tadi pagi di sesi pertama dan aman mencoba rebound di sesi kedua, cuman masih cenderung flat ya. Tapi overall sih sebenarnya IHSG masih cenderung masih kuat ya dibandingkan dengan beberapa yang lalu. Cuman kalau memang tekanan dari brandnya ini masih belum selesai, kemungkinan sih Senin sampai minggu depan masih ada tekanan yang cukup besar ke IHSG-nya ya. Karena memang kalau kita lihat bobot dari brand sendiri ke IHSG kan masih cukup besar. Di beberapa hari yang lalu masih sekitar 8%-an dan ini masih cukup besar sih. Baik Pak Yakie, ketika nanti di penutupan perdagangan di sesi kedua yang tinggal beberapa menit lagi, IHSG tidak mampu kembali ke atas 7 ribuan. Kemana arah perdagangan selanjutnya, terutama di perdagangan pekan depan? Ya, kalau dari pergerakannya IHSG, kalau memang IHSG masih belum bisa move on dari trend bearish jangka pendeknya, ada potensi IHSG di minggu depan menyentuh area di level 6906 sampai untuk tutup gap minor di area 6860-an sampai 6906-an. Jadi masih cukup besar potensi untuk IHSG untuk tutup gap bawah ya. Cuman kembali ke tadi, jadi kalau memang tidak ada perlawanan dari pergerakan saham brand, potensi IHSG untuk kembali bearish cukup besar ya, karena memang minggu depan masih ada data inflasi US yang masih ditunggu oleh kita, dan beberapa data indikator ekonomi juga biasa muncul di awal bulan. Ini bisa jadi katalis tambahan sih kalau memang IHSG-nya tekanan jual dari brand masih cukup besar, lalu data inflasinya juga dari US masih nggak bagus, terus dari Indonesia juga data awal bulannya biasa PMI-nya nggak bagus atau kontraksi, ini cenderung bisa jadi menekan IHSG lagi sih. Pak Yakie, di sepanjang bulan Mei ini Pak Yakie, indeks harga saham gabungan seperti informasi yang sudah kita sampaikan tadi melemah di 3,39%. Net sale tercatat 14 triliun rupiah di sepanjang bulan Mei. Dan kebetulan hari ini merupakan hari terakhir perdagangan di bulan Mei Pak Yakie. Bagaimana Anda melihat? Apakah memang sell in May and go away terjadi di sini atau memang merupakan bertepatan dengan momentum saja ketika sentimen-sentimen negatif global cukup banyak bermunculan dalam beberapa waktu terakhir? Ya, mungkin kalau saya lebih melihat, ya memang secara historically kalau kita lihat rotation gap dari IHSG itu biasanya memang di bulan Mei dominannya atau mayoritas koreksi cukup besar ya untuk IHSG. Cuma memang kebetulan sekali di kata positif untuk di bulan Mei itu sangat minim, dan kebetulan lebih banyak negatifnya. Mulai dari brand yang masuk full collection karena habis disuspend 2 hari, lalu ada pelemahan rupiah mencapai 16.250-an. Jadi memang cukup besar sih. Dan kalau kita lihat juga dari US sendiri juga masih menunggu kebijakan kebijakan moneter The Fed itu seperti apa, apakah lebih hawkish atau lebih dovish. Jadi memang lebih banyak sentimen negatifnya sih kalau daripada sentimen positif. Jadi memang ini yang menekan IHSG, selain karena foreign flow-nya juga masih cukup deras ya di bulan Mei ini sih. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal Pak Yakie untuk brand Pak. Lagi-lagi hari ini auto reject bawah dan hari ini merupakan hari ketiga. Sementara papan pemantau khusus akan diberlakukan beberapa waktu ke depan. Anda melihat arahnya akan kemana? Dengan auto reject bawah setiap hari, tinggal memperkirakan masih akan berlanjut untuk beberapa hari ke depan. Kemana arah dari saham brand ini dari sisi harga, di mana dari posisi kapitalisasinya juga sudah menguap cukup besar dalam beberapa waktu terakhir? Ya, kalau dari pergerakan hari ini agak secara teknikal agak bahaya ya kalau brand
di kembali ARB di esok hari, di hari Seninnya ya. Karena memang kalau Brent bisa break di bawah 7.300-an, 7.380 sampai 7.400, ada potensi untuk Brent jebol di bawah 7.000 dan kembali ke level 6.000-an, 6.600 sampai 6.700-an. Ini agak rawan sih untuk tren Brent, karena memang kita tahu juga yang dikasih bursa itu 30 hari untuk masuk Ya. full collection. Jadi ini memang potensi penurunan Brent masih mungkin terjadi sih. Baik, apakah ada potensi Brent kembali ke harga IPO kembali? Kalau kita lihat beberapa saham yang setelah dari full collection kembali ke papan utama seperti Oasa, ketika dia sudah keluar dari full collection, saham-saham itu cenderung kembali rebound ya. Ketika mereka masuk full collection, mereka turun lebih dari 60% dan kembali penguatannya itu terjadi setelah dia kembali ke papan utama atau ke papan perkembangannya. Ada semacam evaluasi tidak Pak? Atau memang 30 hari ke depan Brent akan tetap di papan pemantauan khusus ini? Kemungkinan sih kalau dari pengumuman terakhir yang saya baca sih hanya dikasih informasi 30 hari. Setelah itu kemungkinannya Brent akan keluar dari full collection. Baik, wait and see terlebih dahulu Pak untuk Brent dengan posisi saat ini? Sebenarnya sih kalau dari sisi trader harusnya ini mulai menarik ya ketika Brent turun di bawah level 7.200, 7.300. Karena dengan level sekarang pun sebenarnya Brent sudah lumayan dalam ya, turunnya udah lebih dari 30%. Jadi hampir 30%. Jadi memang sudah cukup menarik. Jadi kalau besok bisa mencapai level 7.200 sampai 7.300, kalau memang mau spekulatif base sebenarnya cukup menarik sih. Tapi kalau ARB masih berlanjut seperti apa? Potensi ARB sih masih ada, cuman kalau kita karena kan gini, di full option kita tidak bisa melihat posisi bid offer, dan itu akan menyulitkan dan cenderung lebih spekulatif. Jadi susah untuk menebak arahnya seperti apa sih. Baik, dari Brent kita beralih ke saham lainnya, ada Friend Pak. Hari ini Friend juga mengalami auto reject bawah, dan informasi terbaru Friend juga masuk ke dalam papan pemantauan khusus ini per 31 Mei di 2024. Auto reject bawah harganya sudah di Rp45 per saham ini, dan kalau auto reject bawah kembali terjadi lagi dan terus berlanjut, ini sampai kemana arah dari harga saham Friend nantinya Pak? Kalau udah di bawah 50 ya pasti kemungkinannya ke RP1 ya, dan itu juga masih mungkin terjadi. Jadi cuman sebenarnya lebih menarik ketika harga saham Friend bisa kita akumulasi di bawah harga 50, karena kalau lihat secara historical bisnis dan asetnya juga masih terlalu besar ya. Dan kalau kita lihat berita materialnya, kalau ini terjadi juga ini cukup menarik sih kalau kita bisa akumulasi Friend terutama di bawah 20 sih, jadi sangat menarik sih. Baik, penutupan hari ini di 45, auto reject bawah di 10% karena masuk kepada pemantauan khusus, dan level 20 cukup menarik yang diperoleh dari Friend ini adalah di bawah level 20 nantinya untuk kalau ingin masuk kepada saham Friend. Tapi secara keseluruhan Pak Yaki, ketika saham-saham keluar dari pemantauan khusus rata-rata mengalami lonjakan atau rebound kembali. Apakah ini berkaitan juga dengan sisi fundamentalnya tidak sih Pak? Tidak, karena kan full call option terutama untuk dua saham ini ya berbeda, karena kan biasanya pemantauan khusus itu lebih dominan karena memang ada ketentuan yang dibuat oleh regulator kenapa saham itu masuk ke pemantauan khusus. Dan kalau kita lihat Brent kan secara bisnis dia bagus, cuman memang kebetulan karena dia di suspend lebih dari 1 hari, makanya dia pindah ke papan pemantauan khusus selama 30 hari ke depan. Jadi secara fundamental nggak ada yang salah. Jadi kalau memang mau spekulatif baik untuk saham Brent sebenarnya cukup menarik ya, karena secara bisnis dia masih ongoing, dia masih tetap ekspansi, nggak ada masalah dari bisnisnya. Kalau dilihat dari kita cari-cari juga di IDX juga nggak ada, di website juga nggak ada, di berita juga nggak ada, justru malah mereka ekspansif. Jadi sebenarnya dengan harga koreksi udah 3 hari ARB, kalau memang mau spekulatif baik sebenarnya cukup menarik sih. Baik, analisis dari saham Brent dan Friend yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus dan mengalami auto reject bawah di atas 10% pemirsa. Baik, saya coba bergeser ke perbankan big cap ini, Pak Yaki. Perbankan big cap memang tidak bisa kita pisahkan dengan kontribusinya terhadap indeks harga saham gabungan. Beberapa perbankan big cap hari ini sudah mulai rebound Pak, tapi tidak seirama karena beberapa perbankan big cap lainnya justru mengalami tekanan setelah tadi sempat melonjak di sesi pertama, tampaknya mengikuti alur dari pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Seperti apa rekomendasi Anda dan analisisnya untuk perbankan big cap ini dengan pola pergerakan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir? Pergerakannya juga cukup cepat Pak, naik tinggi kemudian juga koreksi dalam kembali. Pak Yaki. Ya, beda-beda ya Mas Yon. Kalau kita lihat satu persatu, sebenarnya kayak BCA masih menarik untuk trading buy untuk jangka pendeknya.
karena memang masih di area gap 8850 8925 beberapa kali biasanya berhasil rebound, jadi masih menarik sih untuk akumulasi buy di area gapnya ya di 8850 8925 kalau untuk buy on spot. Teman kalau mau trading juga sebenarnya masih menarik kalau besok di hari Senin BCA bisa break di atas 9200. Lalu untuk BBNI sendiri sebenarnya ini juga trend bearish masih cukup besar, cuman memang dengan pergerakan sekarang sudah lebih menarik lagi untuk melakukan speculative buy ya. Karena kalau kita lihatnya kan dua yang sudah mengeluarkan result di Forman 2024 ini biasanya jauh lebih bagus daripada BRI. BRI masih tumbuh cuma cenderung flat dan agak ya cenderung flat sih. Jadi memang kalau kita berarti masih menunggu dari Mandiri sama BRI dan kondisinya mungkin BRI nggak sebagus Mandiri ya. Cuman kalau dengan kondisi harga sekarang sebenarnya untuk speculative buy untuk saham BNI itu cukup menarik selama bertahan di atas 4360 sampai 4400 untuk BNI-nya. Kebetulan juga ada pertanyaan masuk dari Bapak Victor dari Malang, mau beli BBNI bisa masuk di harga berapa? Singkat saja langsung ke levelnya mungkin entry-nya. Speculative buy jika BNI-nya bisa bertahan di atas 4400, karena kalau jebol 4400 koreksinya cukup lumayan jauh di 4.260 sampai 4.300. Analisis dari saham-saham perbankan big cap yang hari ini mencoba untuk bangkit menopang indeks harga saham gabungan sehingga koreksi yang terjadi tidak terlalu dalam, dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Victor dari Malang untuk BBNI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.